Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sartika, kelas 12-3, NIS 222140. Nah, sebelum masuk ke materi, kita pasti bingung, apa sih itu limit fungsi aljabar? Pada dasarnya, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas. Disebut sebagai batas karena memang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Adapun gagasan konsep limit merupakan dasar dalam pembelajaran kalkulus, diferensial, dan integral. Dalam aplikasinya konsep limit seringkali digunakan dalam bidang non-matematis. Misalnya dikatakan produksi maksimum dari suatu mesin. Secara teoritis, ungkapan itu sebetulnya merupakan limit untuk pencapaian hasil, yang pada prakteknya tidak pernah tercapai tetapi dapat didekati sedekat-dekatnya. Nah, untuk memahami konsep limit, kita harus mempunyai sebuah fungsi yang variabel bebasnya berubah mendekati suatu nilai tertentu. Jika nilai dari fungsi f(x) mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai x mendekati A, kita sebut L merupakan limit dari f(x) di mana x mendekati A. Adapun rumus limit dapat ditulis sebagai berikut, yang dibaca limit x mendekati A dari f(x) sama dengan L. Nah, selanjutnya ada beberapa metode untuk menentukan limit, yaitu dengan metode substitusi, pemfaktoran, dan mengalihkan dengan akar sekawan. Metode yang pertama yaitu metode substitusi. Nah, untuk limit dengan cara metode substitusi, caranya tinggal mengganti nilai x dengan A. Perhatikan contoh berikut. Limit x mendekati 3, 2x kurang 5, sama dengan 2 kali 3 kurang 5. Karena di sini nilai A yaitu sama dengan 3, sehingga menjadi 2 kali 3 kurang 5, sama dengan 6 kurang 5, sama dengan 1. Jadi, hasil dari limit x mendekati 3, 2x kurang 5 adalah 1. Metode yang kedua yaitu metode pemfaktoran, dengan cara difaktorkan. Bentuknya yaitu limit x mendekati A, fx per gx. Adapun contohnya yaitu jika limit x mendekati 4, x pangkat 2 kurang 16 per x kurang 4 dikerjakan secara substitusi langsung, diperoleh limit x mendekati 4, x pangkat 2 kurang 16 per x kurang 4 sama dengan 4 pangkat 2 kurang 16 per 4 kurang 4 sama dengan 0 per 0. Yang merupakan bentuk tak tentu. Apabila diperoleh bentuk tak tentu, gunakanlah cara pemfaktoran untuk menentukan limit fungsi tersebut. Nah, dengan cara difaktorkan yaitu menghasilkan 4 kali min 4 sama dengan min 16, 4 tambah min 4 sama dengan 0, sehingga dapat dihasilkan limit x mendekati 4, x pangkat 2 kurang 16 per x kurang 4 sama dengan limit x mendekati 4, hasil pemfaktorannya x tambah 4, x kurang 4 per x kurang 4. Ini bisa langsung dicoret menjadi limit x mendekati 4, x tambah 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Metode yang ketiga yaitu mengalihkan dengan akar sekawan. Contohnya sebagai berikut. Tentukan nilai limit x mendekati 2, x pangkat 2 min 3x tambah 2 per akar x min 2. Penyelesaiannya yaitu limit x mendekati 2, x pangkat 2 min 3x tambah 2 per akar x min 2 sama dengan limit x mendekati 2, x pangkat 2 kurang 3x tambah 2 per akar x min 2 dikalikan dengan akar sekawan menjadi akar x min 2 per akar x min 2 sama dengan limit x mendekati 2 dalam kurung x pangkat 2 min 3x tambah 2 dalam kurung akar x min 2 per dalam kurung akar x min 2 kuadrat sama dengan limit x mendekati 2 dalam kurung x min 1 dalam kurung x min 2 dalam kurung akar x min 2 per dalam kurung akar x min 2. Dan ini bisa langsung dicoret saja.
X min 2-nya. Sehingga limit X mendekati 2, X kurang 1 akar X kurang 2 sama dengan 2 kurang 1 akar 2 kurang 2 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Kesimpulannya yaitu, limit fungsi aljabar digunakan untuk menentukan nilai fungsi saat variabel mendekati angka tertentu, dan terdapat 3 metode dalam penyelesaiannya, yaitu metode substitusi, pemfaktoran, dan mengalikan dengan akar sekawan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.